Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa banihi minal anbiya'i wa salihin wa syuhada'i. Khususan ila muasisi wa asatidhi ustadz Ghafar madrasatina ini mana Islam wa ila musannifin khususan al-mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal usuliyyin wal mutakallimin khususan ila muallif hadzal kitab ani hadirin hadirat Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqta'in ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33. Al-Fiqdu. Kita mengkaji Al-Fiqdu sudah masalah hati. Rajanya manusia adalah hati. Jika hatinya baik, seluruh organ tubuhnya baik. Jika hatinya jelek, busuk, maka seluruh organ tubuhnya menjadi
khusyuk. Maka hati menjadi kunci manusia. Salah satu penyakit hati adalah al-hifdu. Utawi iki kubab nerangake unek-unek, bahasa kamusnya dengki hati atau iri hati, tapi dengan pengertian yang tidak sama dengan hasud. Dongkol terowong Jawa. Dua utawi al-khitadu idmarusyu iku nyimpen perkara sing Allah, menyimpan kejelekan di hati mestinya. Wal hirsulan grangsang semangat membara alal idzai ing atase nglarake wong liya, hatinya menyimpan luka atau kejahatan dan punya semangat yang besar untuk menyakitkan orang lain. Itu namanya apa? Al-khifatu. Kalau di dalam Al-Quran yang terkenal itu al-ghillu, maknanya juga sama. Al-ghillu itu makna kamusnya sama, iri hati. Dengki, iri hati, benci, namanya apa? Al-ghillu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Jangan jadikan dalam hati kami ini ghillah, dengki, iri hati, benci. Kalau hikdun itu jarang dibicarakan dalam Al-Quran. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang iri hati, dengki, benci, dia akan bawa benci itu sampai hari kiamat. Karena isinya Islam itu salam itu damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa'ayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Salam itu peace, damai. Jadi orang Islam dimanapun harus membawa pesan damai. Damai itu ya rukun, guyub. Apa sebabnya duwe unek-unek? Cara wong Jawa napa mau? Duwe napa? Grundel napa sine mau? Dongkol. No atine ana napa? Wasababuhu tawi sebabnya al-khiddu. Kenapa kok dia dengki hati? Al-ghadabu iku angry, ghadab, angry. La tabdab, don't be angry, jangan marah. Al-ghadab
Saya nyusun satu buku, judulnya Tips Membangun Keluarga Harmonis dan Sukses Mendidik Anak. Intinya keluarga yang harmonis itu masing-masing pasangan tidak boleh marah, apalagi bagi suami, karena marahnya suami nanti bisa berakibat cerai, tolak, bahaya. Kenapa ghadab nggak boleh? Karena ghadab kata usul fikih itu yuzilul akla. Orang itu kalau marah akalnya hilang, atau taswisul akli, mengacaukan pikiran. Dalam usul fikih masalikul illah. Kenapa ghadab? Karena ghadab itu mengacaukan atau mengganggu pikiran. Al-ghadabu yuzilul akla. Emosi itu menghilangkan akal. Wayat ba'ulan anut hu ing al-khiddu wong nek duwe grundel iri hati dengki sama nuhi solin apa walu biro-biro warna muharramatin kang diharamke. Gara-gara hikdu ini ada urutannya, ada implikasinya 8 hal yang diharamkan. Waya utawi sama nukhisolin muharramah. Apa 8 hal yang diharamkan itu? 1. Hasadul mahmudi, iku hasud wong sing di ireni alaihi sapa ing atase wong, didengkini, diireni. Wah, dia tampil sempurna, pakaiannya mahal, hasud. Hati-hati bisa tak obong, tak colong pakaiannya. Nomor 2, karena hikdu menimbulkan wasyamatatu lan maidu, mencaci bimusibatihi kelawan musibai makot ale. Orang yang dia benci, dia dengki, ternyata kena musibah. Wah, diumpah-umpah, syamata darah gandeng apa? Diumpah, wajan. Yang nomor 3, implikasi yang jelek dari unek-unek utawa dengki hati, wa hajruhu lan ngeneng mahkot ale. Ora di omongi, wa intawat dada hale senajan amreh asi-asian sapa mahkot ale bu wong gak gelem ngomong, ngeneng meskipun berusaha mendekat. Yang ketiga, yang keempat, wal i'radu lan mengo, berpaling anhu saking mahkot alaih, istisgharan karena nganggep remeh atau nganggep cilik lahu maring mahkot alaih.
lebih ke kan mas ke selatan mas. Ini mas ke selatan ke selatan lagi iya itu tadi siluan. Yang nomor 5, efek dari dengki hati wa takallumu lan bicara fihi ing dalem mahkot aleh bil fuhsyi kelawan Allah. Fuhsyi itu Allah tapi keji. Bon. Jadi perkataan yang keji. Cepet dok. Terus mulai kok malah tentu itu. Jadi berbicara yang jelek. Contohnya kertiabihi kaya gremengi mahkot aleh. Lampunya. Karena hatinya dengki, terus isine gremengi. Wa ifsya'i syarrihi lan nyebarake alane mahkot aleh. Wa muhakatuhu lan nyeritakake mahkot aleh istihzaan krana ngrendahake ihi kelawan mahkot aleh. Dia cerita, oh Mas Munib dan Gus Raihan iku tahu nak muning ngisor wit-witan kono karo terus jadi menyebarkan kejelekan dan suka menghina. Wa idzahu lan kelaraake mahfud aleh bima kelawan perkara yuklimu kan kelaraake apa ma badanahu ing awake mahfud aleh. Yotosi napa jiwiti wa mantuhu lan nyegah uliye nyegah wong hakahu ing hake mahfud aleh. Contohnya ka'ala yang dia kaya yen to orang bayar orang lunasi sapa wong hu ing mahfud aleh dainahu ing utange mahfud aleh. Ada 8 konsekuensi dari penyakit al-khibbu. Napa bahasa Indonesia ini? Meh maca hasud nggih dengki hati, iri hati. Nek cara ulama apa duwe unek, jadi brinjolan. Ada yang disimpan dan dia ingin membalas suatu ada kesempatan.
Wa mimmalan iku setengah saking perkara ya dulu kang nuduhake apa mak ala zambil khiddi ing atase maido dengki hati utawa unek-unek kaulun nabi utawi dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh al mukminu ta wong sing mukmin temenan laisa iku ora ana sapa mukmin fi haqudin iku wong sing akeh uliye dengki hati utawa duwe unek-unek. Mungkin contohnya kalau dalam sejarah kita itu ketika perang Badar ada orang yang dibunuh sama Hamzah. Hamzah itu pamane Kanjeng Nabi. Jadi Sayyid Abdul Muthalib itu istrinya banyak, anaknya juga banyak. Yang satu kandung dengan Sayyid Abdullah hanya Abu Thalib, yang lain tidak ibu. Termasuk Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah kalau tidak salah itu hampir sama dengan Nabi lahirnya. Jadi dua putu yang dua anak bojone berah, nggih. Istrinya banyak. Lah ada kan yang dibunuh sama Sayyid Hamzah terus istrinya dendam ini ya, dendam atau unek-unek lah. Terus ketika perang Uhud dia menyuruh budaknya untuk membunuh Sayyid Hamzah. Siapa namanya itu ya? Budaknya itu Abdullah bin Munjam atau siapa? Berhasil membunuh Sayyid Hamzah menjadi syuhada Uhud, orang-orang yang mati pada perang Uhud. Sekarang ini Syekhul Azhar namanya Sayyid Thayyib mengatakan syuhada Palestina, orang-orang yang mati di Palestina dikatakan mati syahid, bela negaranya dari agresi Israel. Jadi apa jenenge khidun itu ya bahasa Indonesiane sama dengan hasud, dengki hati atau iri hati. Kalau dalam Quran tadi apa? Ghillun, sama dengki hati, iri hati, benci. Kalau hasud ini terlalu banyak dalam Quran. Al hasadu tawi iku bab nerangake hasud, iri hati, panas ten cara wong Jawa. Panas ten, apa panas ten? Atine panas terus, ora tahu adem. Wa utawi hasud tamanni zawali nikmati iku arep-arep ilange nikmat anil ghairi saking wong liya. Jadi dia ingin nikmat orang lain itu hilang. Kalau dalam kitab lain itu ditambah benci orang lain punya nikmat dan nikmat itu harus hilang dari yang diberikan Allah nikmat kembali kepada dia. Itu namanya hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasud itu termasuk penyakit yang paling abot. Oleh karena itu ditempatkan pada akhir Al-Qur'an, yaitu surat Al-Falaq. Musuhnya manusia paling berat itu apa? Hasud. Yang paling puncak alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, itu musuh bebuyutan, tapi di bawah itu hasud itu.
Ini yang ranking siji sinten kelas 10. Ranking 1 siapa? Belum ada ya? Belum. Yang dulu kelas 9 siapa? Ranking 1. Ya. Sinten? Pundi tiang. Oh, ranking siji. Ranking 2. Ranking 3 anakku dari mana mikuri nawung sinau orang ngerti ngopi rokok solawatan yang penting baca jadi lodok kabeh wis alfiah lodok dunia lo wa amma tamanni mithlima lan anapun utawi Arab-Arab sepadane perkara lil ghairi maring wong liya fayusama mongko iku diarani apa tamanni ghibtatan ing ghibta cita-cita. Makna kamus ghibta itu cita-cita. Sapa jenenge Mang? Dita. Wah, Dita ranking siji sing anak aku kudu iso koyo Dita. Masyaallah. Harus dia hafal Qur'an itu saya harus hafal Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an 10 juz, saya harus hafal 10 juz. Itu namanya ghibta. Melihat orang lain ingin meniru, punya cita-cita seperti orang lain itu ghibta. Ningali Gus Bahak alim pengen duwe semangat kaya Gus Bahak. Walaisa lan ora ana apa ghibta bimadmumatin iku diwada. Ghibta itu tidak dicela. Balia balik utawi ghibta matlubatun iku disumring. Justru malah dianjurkan meniru orang baik. Yang sering saya tulis fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahun. Wong gadong yang sekolah di sekolah terbaik dunia Lutful, tirulah para tokoh. Jika kamu belum bisa seperti mereka, meniru Bayai Sahal, Bayai Maimun Zubair, Bayai Gus Bahak, Gus Ghafur. Kenapa? Inna tasyabbuha birrijali falahun. Meniru orang-orang tokoh-tokoh besar itu kunci kebahagiaan, kunci kecermelangan. Loh, gitu. Li'annaha karena sak temene ghibta. Anda punya cita-cita ingin meniru orang-orang yang sukses, sababun iku menjadi sebab, menjadi faktor kunci liktisabil khisali maring berusaha memperoleh piro-piro warna, piro-piro sifat alhamidati kang terpuji. Kamu akan berusaha. Tidak ada kunci jadi orang sukses kecuali banyak hafalan. Loh, mumpung kamu masih kecil harus banyak menghafal. Jurmiyah hafal, alfiyah hafal, takrib hafal, bulughul maram hafal, Al-Qur'an hafal. Allahumma ini ceritanya katanya di sarang itu ada anak kecil hafal Quran juga sudah hafal bulughul maram. Nah, ini di Gus Naji. Memang orang-orang besar itu mesti otaknya encer, mudah menghafal. Kan awake dhewe wong biasa
Yo melakukan kedemik sehari bisa menghafalkan 3 bait sudah bagus. Yang penting istiqomah. Sehari bisa menghafalkan 7 ayat sudah bagus. Tapi harus setahun pisan dengan apa? Setiap hari targetnya 7 ayat 7 terus, nanti 1 bulan banyak, 2 bulan 1 tahun. Penyakitnya apa Pak? Rasa kakek kelihat, kakek ngopi engro, kakek sholawat. Enak putih ngapal lo kali sholawatan, yo enak sholawatan. Walidalan krono iki qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu ta wong sing mukmin sejati yang itu punya cita-cita sapa mukmin ingin meniru orang lain sing apik, wal munafiqu ta wong munafik yang sudu itu penggaweane iri sapa munafik. Kita melihat kisah Abu Bakar ingin menjadi sahabat yang setia menemani perjuangan. Kita membaca kisah sahabat Umar bin Khattab meniru keberanian, meniru kesederhanaan. Kita membaca kisah besar Utsman bin Khattab meniru cintanya kepada Al-Quran. Sayyidina Utsman itu biasa menghafalkan Al-Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Nek kowe menawa klenger ngatur kok 15 iki pirang siap. Kenapa kok bisa? Ya karena saking cintanya sama Quran. Itu makanya terkenal Mushaf Utsmani. Salah satu legacy peninggalan Sayyidina Utsman adalah mencetak Al-Quran dan menyebarkan Quran ke seluruh penjuru daerah yang dikuasai Islam. Makanya terkenal Mushaf Utsmani. Ketika kita membaca hikayah cerita Sayyidina Ali, kita ingat Ali adalah sahabat yang paling alim, paling cinta ilmu. Oh ya, ini ceritanya sinten pas pengajian. Yai Asnawi nopo ya Abdul Aziz. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku ini kota ilmu, kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Dawuh Kanjeng Nabi. Wa asbab mesti wah. Salah satu niku ana telu. Kenapa orang itu hasud, iri hati, panas ten ana telu. Al awalu utawi kang pertama, faktor yang pertama buhudul maksudi iku wedeng atau bendu marah wong sing dihasudi. Kenapa sampai bendu, sampai murka lifadilah dan krono ono kautamaan goharot kang tanpa opo fadilah min husakil maksud au nikmatin utawa nikmat sapa kang nyirami nglontorake hae nikmat Allah sapa Allah ilaihi maring maksud. Contohnya Mas Arsyad kasut karo Dita perkara ranking siji lho. Dita dikai hadiah dene kok ora. Dita duwe tuku sepeda motor anyar kasut jelas-jelas aku belum ada
Asani utawi kang kaping pindho. Apa sebabnya hasud yang nomor 2? Tafawukul maksudi iku uli guli wong sing dihasudi fil fadli ing dalem kautamaan. Bihaitu yajizu kelawan sekaline apes tak berdaya al hasidu sapa wong sing hasud, wong sing iri dengki anil wusuli saking tumeka sisi popularitas. Wah, nyanyi Gus Bah angel sapal Quran, apal hadis, ahli usul fikih angel. Makanya jangan hasud, tapi toh kalau ada orang alim bercita-cita menjadi seperti dia, gitu. Saya ini baru kagum sama ini loh, penulis buku ini. Siapa namanya ini? Al-Habib Muhammad Quraisy. Luar biasa, Masya Allah. Kita ya bangga Indonesia punya Habib yang berilmu. Kita ingin meniru beliau. Allahumma. Beliau punya pondok Quran di sana. Beliau di Ciputat punya pondok Quran. Dulu ibunya ini sering ngaji di PSI, Pusat Studi Al-Quran. Saya juga sering ikut karena kontrakan saya sampingnya PSI, Pusat Studi Al-Quran. Terus terakhir saya di Jakarta, Prof. Presiap punya pondok Quran namanya Baitul Quran. Memberikan beasiswa sama santri-santri pondok pesantren NU yang mau ke sana. Baitul Quran. NU belum ada, baru ada kakakmu, belum diproses. Siapa ini? Muhammad Quraisy. Masya Allah. Luar biasa. Tafsirnya sekarang baru ditranslate ke bahasa Inggris. Tafsir Al-Misbah itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mungkin Pak Kules itu begini, kalau bahasa Arab sudah banyak tafsir, kalau bahasa Arab sudah banyak gone. Tapi kalau yang bahasa Inggris nanti untuk konsumsi orang Amerika, Prancis, Inggris, Australia itu masih langka. Makanya sekarang baru ditranslate 15 jilid itu ke dalam bahasa Inggris supaya menjadi referensi di Harvard, Amerika, di Cambridge dan lain-lain. Allahumma ada ilmuwan Indonesia yang menjadi kebanggaan di negara-negara maju. Allahumma. Ini sih Arjantia siap ya? Siap meniru ya? Oke? Oke. Coba cara nggih? Bener. Bener. Nah. Asal itu utawi kang kaping 3. Apa yang menyebabkan hasud yang nomor 3? Syukhul hasidi. Iku medite wong sing hasud atau gedinge wong sing hasud bil fadhaili kelawan pira-pira kautamaan. Medit dalam arti ya benci hal-hal yang baik. Payak sudu mongko hasud iri drengki sapa hasid kulaman ing kabeh wong nalakan mergoleh bu ing man khairun apa kebagusan. Orang yang menggerakkan ke ulu, rawe-rawe ratas malam-malam untuk bismillah, insya Allah dimana ada kemauan pasti ada jalan. Dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri, gitu apa betul? Di ketuanya kelas 10
10. Mana kelas 10 ketua di sini? Nah, nanti absen ya. Tadi yang saya itu ya. Nah, kelas 11 ketua ini putih, kelas 11. Oh. Ya. Jadi lo ya. Kelas 12 ketua ini siapa? Oh, Gus Arjan. Ini contoh yang baik. Contoh baik. Jen madrasah cepet ya. Jadi Allahumma Walladhi utawi perkara iki bukan ilangake apa perkara al hasada ing hasud minal qulubi saking pira-pira ati. Itu tadi faktor penyebab hasud ada 3. 1 benci, 2 orang yang dihasud disulit dikejar ketika memang dia nggak suka sama hal-hal yang baik. Bagaimana cara menghilangkan? At-tamassuku iku berpegangan, cekelan, gundelan, berpegang erat bidini kelawan agama. Di dalam kitab Imam Nawawi Qami'ut Turiyan yang saya terjemahkan jadi 77 jalan menjadi mukmin sukses. Di situ diterangkan awal mula penyakit perseteruan Adam dengan iblis karena hasud. Iblis ora seneng posisinya di surga diganggu sama Nabi Adam. Dia yang istimewa karena Nabi Adam lahir, kemudian para malaikat disuruh bersujud sama Nabi Adam. Masya Allah. Napa ceritanya di Asnawi wingi diidoni, idune jadi napa? Anjing ya. Ya. Jadi Nabi Adam itu ketika masih berbentuk lemah. Jadi ceritanya Buya Asnawi, kita ini manusia. Nabi Adam itu diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Nah, tanahnya di surga itu iblis sudah punya insting, ini akan jadi lawan saya, kompetitor saya. Idune malaikat ngerti dibuat jadi anjing. Gara-gara hasud nggih, akhire piye carane iblis ngetokno Adam dari surga. Tapi ada pelajaran dari Gus saya, Gus Umar, ya, tentang iblis ini. Iblis itu makhluk yang dilaknati Gusti Allah. Ternyata kok sukses menyingkirkan Adam dari surga ke bumi. Perkara elek wae nek ditekuni iku berhasil. Maka kita meniru iblis. Kalau ingin sukses itu harus sungguh pantang banyak akal, harus kreatif, inovatif. Itu kata Gus Umar di dalam tulisannya. Jadi kebaikan itu harus terus diusahakan, harus terus diupayakan dengan berbagai jalan. Jangan menyerah. Iblis saja menggoda Adam tidak pernah menyerah. Sampai di bumi ini kita ini digoda oleh bala tentarane iblis. Dawuhe Gusti Allah sing selamat mek siji illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hamba Allah yang diberikan hati yang ikhlas. Allahumma semoga kita termasuk hamba Allah yang ikhlas. Allahumma. Di dalam bukunya Al-Habib ini ikhlas itu apa? Beramal hanya karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak takut dibenci, tidak ingin kedudukan, tidak ingin harta, semuanya enggak, murni hanya karena Allah. Masya Allah, semoga kita bisa ikhlas. Allahumma.
Wa mulahadatu malan meneliti niti perkara fil hasadi kang ana ing dalem sifat hasud iri hati panasten minad dorori saking bahaya. Iya mau dong. Apa tadi? Oh iya. Orang itu kalau punya sifat hasud membahayakan dirinya dan orang lain. Contoh. Wong iku nek hasud pasti tidak mau bekerja sama. Nggih napa mboten? Kepengin dingkoki dhewe karena tidak mau orang lain menyaingi dia, tidak mau orang lain kelihatan hebat di mata orang lain. Akhirnya rokok, tidak bisa bekerja kolektif, tidak bisa bekerja bersama-sama. Sedangkan kata pepatah begini, kalau kamu ingin lari cepat sendiri, tapi kalau ingin berjalan panjang harus bersama-sama. Makanya organisasi itu bareng-bareng, bersama-sama, keputusan diambil bersama, musyawarah. Waridho lan ridho bil qada lawan qadae Allah wal qadari lan qadare Allah. Kita harus ridho dengan qada dan qadare Gusti Allah. Wong itu duwe keistimewaan dhewe. Ana sing suarane api kaya Muammar Z, ana sing wali kaya Gus Ba, ana sing ahli pidato kaya Anwar Zahid. Mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Jangan hasud. Anwar Zahid pengajiannya laris, Gus Ba laris, Muammar Z kali ini iya pas masih muda. Wa bimalan iku setengah saking perkara warodakan tumeka apa mafidah bil hasadi ing dalem maido utawa padha iri hati dengki panas ten. Qaul Nabi iku dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh al hasadu tawi sifat iri dengki panas ten. Yakulu iku mangan apa sifat hasud al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya uli mangan annaru apa geni al hatoba ing kayu bakar. Sifat hasud itu memakan pahala-pahala kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Kita beramal capek-capek ngaji maca Quran sholat jamaah bilang sekejap gara-gara punya sifat hasud. Ora iso rukun karo kancane, ora iso kerja sama karo kancane. Nauzubillah min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sayyidina wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati awliyaika wa ahbabika wa syuhada wa salihin khususan alladziina kanu fil Makkah wal Madinah. Wa bi karamati Syekhina Ahmad Mutawakkil wa Syekhina Ahmad Rabadi wa ya Allah wa syekhana wali ila fi hadhihi al-qaryah. Ya Allah ighfir lana wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rzuqna fahma wa rzuqna fahma wa rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'alna ya Allah bijahihi min ahli al-jannah wa la taj'alna ya Allah min
ahli nar. Allahumma ya Allah hasin maqasidana ya Allah maqasidatin wa dunya wal akhirah khususan maqasidah madrasatina ingkang dibangun ya Allah dengan paringi kamil ya Allah dengan paringi lancar ya Allah dengan paringi igal dados ya Allah dados madrasah ingkang barokah dunya lan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ya Allah.